Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan sharing kita mengenai balitaku hafal Al-Quran. Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita sejak dini gitu ya. Ini bukan pemaksaan gitu ya, tapi sebuah ikhtiar ataupun usaha kita agar anak kita bisa mencintai Al-Quran sejak dini. Baik, bagaimana langkah praktis untuk memulai mengajari anak kita atau balita kita membaca Al-Quran? Seperti video sebelumnya bisa ditonton ya di sini. Nah, saya merujuk pada sebuah buku karya Ustazah Dr. Lasmini yang alhamdulillah bagus sekali untuk kita jadikan referensi gitu ya. Bagaimana langkah praktisnya? Langkah yang pertama adalah kalau kita mengenalkan ataupun mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak atau balita kita usia 2-3 tahunan, maka kita bisa memulainya dengan mengenalkan huruf yang berharokah fathah terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya anak kita ataupun kakaknya itu sudah berusia agak besar atau SD misalnya, kita bisa memulai dengan menuliskan semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Penulisannya pun tidak harus urut dari A, bata sampai ya gitu ya. Kita bisa acak, nanti bisa dilihat ya. Contohnya saya letakkan di sini. Bisa dilihat acak seperti ini gitu ya. Tidak harus A, bata saja kayak gitu. Jadi boleh acak. Nah, cara ini kita terapkan sehari ya 2-3 kali diulang, dibacanya diulang. Karena apa? Sebuah kekonsistenan itu akan membentuk kebiasaan dan selanjutnya akan menjadikan memori untuk anak kita. Kita tahu bahwasanya anak kecil itu mudah sekali dalam mengingat sesuatu, maka kita gunakan fase emas ini gitu ya, golden age istilahnya. Nah, kita ulangi 2-3 kali sehari, insya Allah seminggu sampai 2 minggu itu anak kita sudah bisa mengenal huruf hijaiyah. Nah, lalu kalau ada yang lupa-lupa hurufnya bagaimana? Tidak masalah, asalkan kita konsisten mengajarkan, itu akan membuat ingatan anak kita lebih tajam seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mulai hafal, bisa lanjut ke buku latihan. Buku latihannya pun bebas, bisa Iqra, bisa buku latihan yang lain. Pun kalau misalnya kita menggunakan Iqra, itu kita tidak harus urut dari halaman awal juga. Boleh kita lompat-lompat, mana huruf yang mungkin dia itu susah menghafalnya, kita ulangi. Jadi misalnya dari halaman A atau alif itu langsung kita loncat ke halaman ro, itu nggak masalah, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, maka kita konsistenkan sampai anak kita itu sudah hafal, sudah paham ini huruf apa, ini huruf apa. Kemudian yang kedua adalah kita mengenalkan huruf sambungnya. Otomatis yang berharokat fathah terlebih dahulu gitu ya. Tapi jangan sampai kita mengenalkan semua huruf, karena ada beberapa huruf yang bentuk sambungnya itu berbeda antara awal, tengah, dan juga akhir. Lalu bagaimana caranya? Mudah, kita buatkan alat peraganya dengan cara kita siapkan satu lembar kertas yang besar atau yang lebar, kemudian kita tuliskan seperti ini ya, seperti contohnya. Boleh dipakai untuk contoh, dan kita tempelkan di tempat yang strategis, yang sering dan juga selalu dilihat oleh anak kita. Cukup membaca 2-3 kali sehari, insya Allah anak akan sering melihat dan juga membaca bentuk sambungnya. Itu akan memudahkan anak dalam menghafalnya dan juga lancar membacanya. Lalu bagaimana jika anak lupa? Tidak masalah, karena itu proses adaptasi. Kita cukup menunjukkan alat peraganya saja atau kertasnya saja. Kalaupun anak masih lupa, kita boleh membantunya seperti itu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, cukup konsisten setiap hari 2-3 kali diajarkan cara membacanya, dikenalkan, anak akan merekam dalam memorinya. Langkah yang ketiga adalah kita kenalkan bacaan mad thabi'i gitu ya. Karena langkah sebelumnya kita sudah mengenalkan huruf yang berharokat fathah, maka kita cukup perlu mengenalkan mad thabi'i ada tanda angka 1, atau yang mudah untuk anak apa? Ada tongkatnya atau ada kayunya. Nah, kalau ada tongkat atau ada kayunya berarti dia mad thabi'i. Kita tidak perlu mengenalkan istilah mad thabi'inya, tapi kenalkan cara membacanya, yaitu diperpanjang sebanyak 2 harokat. Kita contohkan, oh ini ba, ada tongkatnya, maka dibaca 2 harokat. Ba, seperti itu. Dan kita bisa menunjuk hurufnya atau alat peraganya
itu kalau misalnya tangan kita sudah lepas, maka anak kita juga harus berhenti. Misalnya ini ba, seperti itu akan lebih mudah. Lalu untuk berharokat kasrah atau dhammah bagaimana? Setelah ini gitu ya, setelah kita mengenalkan mad tabi'i, itu langkah yang keempat adalah kita mengenalkan harokat selanjutnya. Kasrah atau dhammah itu bebas, tergantung alat atau buku latihan yang kita pakai, karena buku latihan membaca Al-Quran itu banyak, seperti Iqra gitu ya. Kita lihat Iqra itu mengajarkan kasrah dulu apa dhammah dulu, agar kita tidak mengubah buku latihannya gitu. Nah, yang perlu di garis bawahi dalam langkah yang ini adalah kita menuliskan peraga harokat kasrah atau dhammah itu jangan sampai sama urutannya dengan berharokat fathah. Nah, kalau sudah maka kita bisa menempelkan juga yang berharokat kasrah dan juga dhammah itu di tempat-tempat yang strategis, sama seperti yang berharokat fathah di langkah sebelumnya, sehingga anak itu akan sering melihat, sering membaca, kemudian akan merekam di memorinya dan memudahkan anak untuk segera lancar membaca Al-Quran. Ini bisa dilihat di sini ya, sebagai contoh saya sertakan gambarnya biar ibu-ibu bisa lebih mudah dalam mengajarkan gitu. Nah, kemudian setelah kita mengajarkan berharokat fathah, dhammah, kasrah, jangan lupa, karena kita sudah mengajarkan mad tabi'i yang berharokat fathah, kita juga ajarkan atau berikan contoh mad tabi'i yang berharokat kasrah dan juga dhammah. Langkah yang selanjutnya, yang kelima, adalah kita memperkenalkan harokat tanwin gitu ya. Maka sebelum kita perkenalkan ke anak kita buatkan alat peraganya dulu, sebuah kertas yang lebar, kemudian kita tuliskan harokat tanwin beserta hurufnya, kita tempel di tempat-tempat strategis. Ajarkan agar anak membaca dan melihat 2-3 kali sehari ya, 1 minggu sampai 2 minggu lah, agar anak itu terbiasa mengenal huruf-hurufnya, seperti itu ya. Nah, inilah yang membuat Al-Quran itu lebih cepat terserap oleh memori anak, karena kekonsistenan ataupun istiqomah dari kita yang setiap hari kita ajarkan 2-3 kali. Langkah yang keenam adalah perkenalkan diftong. Nah, ibu-ibu paham ya, diftong itu au atau ai, aina, baina, atau aufa. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Kita tidak perlu menuliskan, tidak masalah. Atau misalkan anak kita itu belum lancar dalam melafalkan diftong secara lain, maka boleh dipisahkan. Misalnya baina, anak kita bisanya membaca baina atau aina, tidak masalah. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita harus mengajarkan atau melafalkannya secara benar ya. Kita harus baina, aina. Kalau anak kita masih baina, tidak masalah, lama-kelamaan dalam berkurunnya waktu anak kita akan mulai menirukan kita, karena sering mendengar, sering mempelajarinya, sehingga akan nanti mudah dalam pengucapan lafal yang benar.